Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mama, ada suara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi dengan majlis ilmu kuliah online yang kedua dari jam 1 hingga 1.50 di bawah tajuk Al-Asma'ul Husna, yaitu membahas nama Allah yang ke-26, yaitu Al-Mubin. Al-Mubin. Nama Allah Al-Mubin ini maknanya yang maha jelas, yang maha nyata, yang sangat clear. Itu makna Al-Mubin. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagus juga kita tahu apa dalilnya, Pak Ustaz, Allah memiliki nama Al-Mubin. Ada dalam Quran, dalam hadis Nabi yang sahih, sangat banyak disebut tentang nama Allah Al-Mubin ini. Salah satu daripadanya kita boleh lihat dalam surat An-Nur, yaitu surah yang ke-24, ayat yang ke-25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Ini antara dalilnya. Sebagaimana kita sama-sama maklum bahwa Al-Asma'ul Husna adalah tauqifiyah, terhenti, tak boleh direka-reka dengan akal manusia. Terhenti maksudnya tauqifiyah, terhenti atau tergantung ada atau tidak dalilnya dari Quran dan Sunnah. Itu makna tauqifiyah. Dengan kata lain, sumber atau rujukan atau referensi Al-Asma'ul Husna, kalau tidak Al-Quran, hadis Nabi.
Nah, kita dah bacakan hadis Nabi. Surat An-Nur ayat yang ke-25, Allah menyebut tentang dirinya, Annallaha huwal haqqul mubin. Adapun nama Allah Al-Haq, kita dah bahas dah. Kalau tidak salah 15 Mac yang lalu. Mac, April. Nah, sekarang 17. Dah 2 bulan kita dah bahas nama Allah Al-Haq. Hari ini sambungannya nama Allah Al-Mubin. Okey. Ustaz cukupkan dengan dalil yang satu ini. Tak perlulah kita baca atau kita ambil dalil-dalil yang lain. Sebab terlalu banyak dan masa kita sangat terbatas. Sekarang kita berpindah kepada makna Al-Mubin. Apa makna Al-Mubin? Menurut bahasa, Al-Mubin berasal dari perkataan abana yubinu ibanatan fahuwa mubin, yang artinya dia menjelaskannya, yaitu Allah menjelaskan tentang dirinya, tentang agamanya, tentang rasulnya, tentang segala-galanya dia jelaskan. Itu sebabnya Al-Quran adalah kalamullah. Dia menjelaskan segala-galanya. Khasnya tentang ibadat, tentang malaikat-malaikatnya, tentang rasulnya, tentang hari kiamat, tentang kitabnya. Dan penjelasan Allah adalah benar belaka. Tak boleh ragu. Apalagi menolak. Jangankan menolak, ragu saja boleh bawa kafir. Sebab semua penjelasan Allah adalah benar belaka. Sebab dia punya nama Al-Mubin. Dia menjelaskan apakah dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Jadi perkataan Al-Bayyinah dari perkataan Mubin, abana yubinu bayan, ia membawa makna petunjuk yang jelas. Sedangkan perkataan Al-Bayan, ia membawa makna menyingkap sesuatu. Sesuatu yang tadinya tertutup, lalu disingkap, diselak, sehingga nampak dengan jelas. Itu makna Al-Bayan. Itu sebabnya bila kita bercakap tentang hidayah, ibu bapa memberi hidayah kepada anak-anaknya. Para rasul memberi hidayah kepada umatnya. Para cikgu, guru, ustaz, murabbi menjelaskan kepada jemaahnya. Itu namanya bayan. Penjelasan. Seperti sekarang ini. Murabbi, ustaz, menjelaskan nama Allah Al-Mubin. Jadi ustaz jelaskan. Itu namanya Al-Bayan. Oleh itulah, maka Al-Kalamu, percakapan atau perkataan disebut sebagai bayanan, yaitu penjelasan, karena ia berperanan untuk menyingkap sesuatu maksud dan menyatakannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 138. Apa kata Allah?
Hadza bayanul linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Ini, yakni Al-Quran ini, adalah penerangan bagi seluruh manusia. Petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, mana-mana manusia yang enggan mendengar atau menerima penjelasan dari Al-Quran, dia adalah insan yang bermasalah. Sebagaimana yang kita jelaskan pagi tadi. Sabda Nabi, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang berilmu. Kalau tidak mampu, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak mampu, jadilah orang yang suka mendengar. Kalau juga tidak mampu, jadilah orang yang menyukai ilmu dan mencintai ulama. Jangan jadi orang yang kelima. Sudahlah tak ada ilmu, belajar tak mau, mendengar pun tak mau, tidak suka, tidak sayang kepada orang yang berilmu, ulama, itu dia golongan yang kelima. Mereka akan binasa. Sebab hidup mereka penuh dengan kejahilan. Kalau ingin mendengar penjelasan tentang itu, sila dengar YouTube pagi tadi. Di bawah tajuk Kun Aliman. Jadilah kamu orang yang berilmu. Ilmu pembeza utama antara manusia dengan binatang. Manusia dengan manusia lain sangat ditentukan oleh ilmu. Malah kita buat contoh pagi tadi, bukan hanya manusia, antara satu anjing dengan anjing yang lain tak sama hukumnya dalam Islam. Lebih-lebih lagi ketika memburu. Antara anjing yang pintar dengan anjing yang bodoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Mubin. Maksudnya dialah satu-satunya zat yang disifati dengan sifat Maha menjelaskan kepada makhluknya. Sebabnya awal-awal Quran Allah dah sebut, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan kata lain, kalau ada orang yang tidak mau jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam hidupnya, dia tidak layak dikatakan orang yang bertakwa. Tidak layak dikatakan orang yang beriman. Sebab dia menolak Al-Quran. Nah, sekarang setelah Al-Mubin dilihat dari sudut bahasa, apa pula makna Al-Mubin menurut istilah atau maksud Al-Mubin? Maksud nama Allah Al-Mubin itu, Ustaz jelaskan di sini cukup panjang, ada 7 poin. Bagi yang punya buku, silakan baca. Sebab Ustaz akan menjelaskan
hanya secara ringkas. Yang pertama sekali, Al-Mubin, bila dikaitkan dengan nama Allah, Allah telah menjelaskan tentang kewujudannya. Allah menjelaskan tentang keberadaannya, bahwa dia itu memang ada. Oleh sebab itu sangat salah kalau ada orang yang mengatakan Allah tak ada, Tuhan tak ada. Nah, setiap manusia di hati kecilnya, dia mukmin ke dia kafir, tetap meyakini Allah itu wujud. Yang kedua, makna Al-Mubin, Allah tidak tersembunyi. Karena Allah disifati. Adapun Allah itu ghaib, tidak nampak, itu bab lain. Allah Subhanahu wa taala menyebut sifat-sifatnya. Dan Allah tidak boleh dijahili. Kata Allah itu macam mana tak tahu, tak boleh. Orang beriman mesti tahu. Itu sebabnya kita perlu belajar Al-Asma'ul Husna. Itu sebabnya cara mengenal Allah adalah belajar Al-Asma'ul Husna. Belajar buku ini. Mengenal Allah melalui Al-Asma'ul Husna. Ingin kenal Allah, belajar ilmu tafsir. Sebab Al-Quran adalah kalamullah. Percakapan yang empunya diri, yaitu Allah. Sebabnya Al-Quran dipanggil kalamullah. Kalau tak belajar, memang tak akan sempurna iman. Sebab tak kenal Allah. Itu sebabnya Sayyidina Ali berkata, awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama adalah mengenal Allah. Maknanya, mengenal Allah melalui sifat-sifatnya. Melalui nama-namanya. Itu maknanya Allah tidak tersembunyi. Cuma dia maha ghaib, tak nampak. Jangankan Allah, malaikat pun kita yakini, tapi kita tak nampak. Jin pun kita yakin kewujudannya, tapi kita tak nampak. Kita yakin adanya udara, angin, roh. Semua kita yakin keberadaannya, cuma kita tak nampak. Itu namanya ghaib. Dia Al-Mubin, yakni Allah. Dia telah menjelaskan bahwa dia maha kaya. Segala yang di langit, segala yang di bumi, dan apa yang terdapat di antara langit dan bumi adalah milik Allah. Yang keempat, dia Al-Mubin. Dia menjelaskan kepada hamba-hambanya. Dia menjelaskan melalui pendengaran. Dia menjelaskan melalui akal manusia. Apakah dengan ucapan atau perbuatan. Antara lain, dia menjelaskan tentang dirinya bahwa dia memiliki nama-nama dan sifat-sifat. Dia menjelaskan kepada manusia tentang dalil-dalil keesaannya. Bahwa tiada tandingan Allah. Allah itu wahid.
sama ada pada uluhiyahnya, hanya dia saja yang berhak disembah, atau rububiyahnya, perbuatan-perbuatan itu hanya boleh dilakukan oleh Allah sahaja. Menciptakan, mematikan, menghidupkan, menurunkan hujan, menurunkan rezeki, semuanya itu rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah. Tiada sekutu baginya. Dia juga yang telah menjelaskan mana-mana perbuatan yang membawa kepada hukum, yang membawa kepada hukuman dan siksaan. Bila berzina, bila berjudi, minum arak, akan diazab nanti di akhirat. Dan dia juga menjelaskan apa yang patut kita lakukan dan apa yang patut kita hindarkan dalam hidup. Semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tidak akan dimatikan oleh Allah sehingga aku telah jelaskan segala perkara yang boleh membawa ke syurga dan segala perkara yang boleh membawa ke neraka. Semua aku telah sampaikan. Setelah itu baru aku mati." Apa sebab? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Tidak ada rasul lagi setelah baginda. Sebabnya ingin menjadi muslim muslimat yang baik, kita kena belajar selalu, menambah ilmu selalu. Lebih-lebih lagi ilmu yang ada dalam Al-Quran atau ilmu-ilmu yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya Uday sebagai murabbi, selain tulis kitab Al-Asma'ul Husna, menjelaskan apa nama-nama Allah satu demi satu, Ustaz juga tulis kitab Tafsir Al-Furqan. Malah Ustaz juga telah tulis 5 jilid kitab ke arah memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Ustaz juga tulis 3 kitab akidah. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah jilid 1, jilid 2, jilid 3. Semuanya ingin menjelaskan kepada para jamaah yang dikasihi supaya kita faham apa itu Islam. Dan itu yang dipanggil dengan ilmu nafi'un, ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana kita jelaskan pagi tadi. Okey. Nah, sekarang masih lagi tentang maksud al-mubin. Yang kelima, dialah yang menjelaskan kepada hamba-hambanya jalan hidayah. Kita mohon kepada Allah setiap hari minimal 17 kali. Yaitu doa ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami hidayah ke jalan yang lurus. Lalu Allah explain jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat. Kita masih kabur lagi. Siapa gerangan orang-orang yang telah mendapat nikmat bahwa perjalanan mereka itulah jalan yang lurus? Allah explain lagi. Allah bayan lagi.
dalam ayat 69 dari surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah jelaskan dalam ayat itu, siapa yang taat Allah dan Rasul, dia kelak di akhirat akan bersama dengan orang-orang yang Allah telah beri nikmat ke atas mereka, yaitu para nabi, para siddiqin, syuhada dan salihin. Mereka lah sebaik-baik teman. Maknanya kalau kita ingin berada di atas jalan yang lurus, bagaimana yang kita minta, kita mesti ikut Nabi Muhammad, sunnah Nabi. Ikut perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Osman, Ali, sebab mereka syuhada, dan orang-orang saleh lainnya. Okey, itu dia penjelasan daripada Allah. Dan Allah SWT memberi amaran keras kepada orang yang suka menyembunyikan petunjuk. Hidayah yang jelas itu lalu disembunyikan. Allah sangat marah. Kita boleh lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 159. Apa kata Allah? Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun. Bismillah. Apa kata Allah? Memberi amaran keras kepada orang yang suka menyembunyikan hidayah yang sepatutnya diikuti. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas, yaitu apa yang ada dalam Quran, dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, yakni Al-Quran. Begitu juga dalam Taurat, Injil sebelumnya. Apa hukuman yang mereka akan perolehi? Mereka akan dilaknat oleh Allah. Mereka juga akan dilaknat oleh orang-orang yang dapat melaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan kita sembunyikan apa yang ada dalam Quran. Katakan saja. Orang suka tak suka, terserah mereka. Tugas kita yang tahu, jelaskan. Itu sebabnya Ustaz ulang sekali lagi, 5 kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran. 5, bukan 2. Pertama, beriman pada Al-Quran bahawa dia adalah kalamullah. Iman, percaya. Yang kedua, tilawatuhu, baca Al-Quran dengan tajwid yang betul. Masih belum cukup iman dan baca. Al-fahmu bihi, fahami Al-Quran melalui tafsir, terjemahan. Cukup, tak cukup sekedar baca. Mesti faham semampu yang boleh.
Sebab Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman, bukan hanya setakat untuk dibaca. Setelah faham, tahu tafsir, baru al-amalu bihi, amalkan, praktikkan suruhan-suruhan Allah, laksanakan larangan-larangan Allah, jauhi. Masih belum cukup lagi 4 ini. Ada lagi yang terakhir, yang kelima. Tablighuhu ilal akharin. Sampai-sampaikan kepada orang lain. Tak cukup. Itu sebabnya Murabbi Uday tidak simpan ilmu yang Uday miliki untuk diri saja, keluarga saja, no. Sampai-sampaikan pada orang lain. Orang suka ke tak suka ke, itu urusan mereka dengan Allah. Bagi yang tidak suka, bahaya. Kita dah sebut pagi tadi. Orang yang benci pada ulama yang menyampaikan kebenaran, Allah akan matikan hati mereka. Allah akan tutup hati mereka, sehingga sukar bagi mereka untuk mendapat hidayah. Okey, sekarang kita berpindah kepada yang keenam. Maksud Al-Mubin yang keenam. Dialah Al-Mubin yang menjelaskan hukum-hukum syarak. Syarak maknanya agama, hukum-hukum agama. Salat wajib 5 kali sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Bagus bila diamalkan salat sunat rawatib. Siapa buat salat sunat rawatib 10 rakaat, qabliyah, ba'diyah dalam sehari, Allah bina untuknya mahligai dalam syurga. Allahu Akbar. Salat duha. Siapa buat salat duha 2 rakaat setiap pagi, 4 rakaat, Allah akan protect dia, lindungi dia hingga ke pagi esok. Siapa buat tahajud witir, Allah jelaskan. Semuanya Allah jelaskan. Atau Allah perintahkan Nabi supaya menjelaskan dengan lebih detail. Sebab peranan Nabi Muhammad adalah sebagai penjelas. Coba lihat ayat 44 dari surat An-Nahl. An-Nahlu 44. Wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan kepada engkau Al-Quran, wahai Muhammad, supaya engkau perjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Di antara tugas Nabi Muhammad menjelaskan. Allah hanya sebut dalam Al-Quran, aqimus salah, dirikan salat. Nabi yang menjelaskan. Salat yang wajib itu ada 5. Ada yang namanya zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Zuhur sekian rakaat, subuh sekian rakaat, timingnya, masanya demikian. Angkat takbiratul ihram begini, letak tangan itu begini, bagaimana rukuk, sujud, itu maknanya Allah yang explain. Litubayyina, dari kata bayan. Itu sebabnya dalam English disebut, kami turunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, litubayyina linnas, diterjemahkan dengan maksud to explain clearly. To explain clearly apa yang ada dalam Quran. Itu sebabnya kita tak cukup dengan hanya belajar Quran. Kita juga perlu belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Yang ketujuh, terakhir.
Dialah Allah Al-Mubin, yang menjelaskan tentang dirinya yang maha adil. Allah maha adil. Dan dia tidak akan menyesatkan suatu kaum kecuali setelah dia menyampaikan risalahnya kepada mereka. Ini adilnya Allah. Sebabnya dalam Al-Quranul Karim Allah menyebut bahwa Allah tidak akan menyiksa manusia sehingga Allah utus dulu Rasul kepada mereka untuk menjelaskan. Sebab andai kata Allah siksa seseorang sedangkan dia tidak tahu, karena tidak ada Rasul yang menjelaskan, itu namanya Allah zalim. Itu sebabnya setelah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan manusia dan jin dari syurga ke bumi, Allah turunkan hidayahnya. Sila lihat ayat 38 dari surat Al-Baqarah. Wa idz qulna lil malaikati isjudu. Maaf. Qulna bitu minha jami'a. Turunlah kamu semua dari syurga ini ke bumi. Allah suruh turun. Karena iblis buat salah, tak mau sujud pada Adam. Adam dan Hawa juga buat salah karena mendekati pokok larangan. Lalu mereka semua diusir. Jami'a, all of you, berambus dari syurga ini. Lalu turun ke bumi. Lalu apa kata Allah selanjutnya? Allah tidak biarkan jin dan manusia tinggal di bumi ikut selera masing-masing. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda. Pasti akan datang kepadamu petunjukku. Petunjukku akan kami turun. Faman tabi'a hudaya. Siapa yang ikut petunjukku itu, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tak perlu takut dan tak perlu bersedih hati. Siapa orang yang tak perlu sedih dan takut? Bagi orang yang ikut petunjuk Allah. Dan apa petunjuk Allah? Adalah Rasul dan kitab. Kitab tentu saja bagi kita Al-Quran, dan Rasul pula maksudnya Nabi Muhammad, atau setelah baginda wafat hadis-hadisnya. Ini yang Ustaz selalu sebut. Jaminan Nabi, aku tinggalkan 2 pedoman untukmu wahai umat. Selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Al-Hadis. Allahu Akbar. Coba tengok bagaimana cara Allah menjelaskan. Kita saja yang tak mau. Dan kita bila tak mau mendengar penjelasan Allah, ada pihak yang sangat gembira, ketawa terbahak-bahak, sangat happy. Siapa dia? Syaitan. Iblis. Apalagi makna syaitan itu ba'idun anil haq. Segala yang ingin menjauhkan kita dari kebenaran, itulah dia syaitan. Allah kata, kalau ikut Quran dan Sunnah, kamu akan selamat dan masuk syurga. Syaitan mati-matian menyuruh agar kita jangan baca Quran. Kalau baca pun, tak payah belajar tafsir. Kita ditakut-takuti.
Nanti bila belajar tafsir, nanti kita sesat. Lihat, komen-komen seperti itu, kalau datang daripada manusia, dialah yang dipanggil dengan syaitanul ins, syaitan manusia. Semua kita tahu manusia, syaitan terbagi dua. Ada syaitan jin dan syaitan manusia. Ustaz ada jelaskan beberapa hari yang lalu, satu ceramah ketika di Batam, kuliah subuh. Syaitan ada dua jenis. Minal jinnati wan nas. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Innallaha bikulli syai'in alim." Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka, sehingga dijelaskannya kepada mereka apa-apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya, seseorang itu sesat adalah disebabkan karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk Allah. Di sini peranannya ilmu. Kun aliman. Kalau tak bisa jadi orang alim, jadilah orang yang belajar. Kalau tak mampu belajar, jadilah orang yang suka mendengar. Yang mendengar ini tak perlu kepada umur tertentu. Malah semakin lansia, semakin perlu banyak mendengar panduan-panduan. Sebab bimbang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Akidahnya masih bercampur syirik, khurafat. Ibadatnya masih bercampur dengan bid'ah. Mengapa itu berlaku? Karena jahil. Karena kebodohan. Karena kejahilan. Orang jahil sangat disukai oleh syaitan dan iblis. Sebab mereka tidak ada pertahanan. Beza dengan orang alim. Tidak goda, ini jawabannya. Tidak goda, ini jawabannya. Tidak. Saya tak akan ikut. Kalau perbuatan itu tidak ada keterangannya, penjelasannya dari Quran dan Sunnah Nabi. Itu sikap orang alim. Dan Ustaz berdoa, semoga semua jamaah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut. Jauhi sifat taklid buta. Tapi kita hendaklah ittiba', ikut dalil-dalil yang kuat dari ayat Quran menurut tafsirannya yang tepat, hadis Nabi yang derajatnya sahih, ikut. Tak kira apa orang cakap. Sebab menurut Abdullah ibnu Mas'ud, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan ditentukan oleh banyaknya pengikut. Bukan. Sehingga kata beliau, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah segala yang menepati kebenaran walaupun Anda seorang diri. Tapi apa yang kita amalkan sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Rasul. Itu maksud kebenaran. Walau seorang diri. Orang sekitar kita semuanya memperlekeh, mencemoh kita. Sebab kebenaran bukan terletak
pada banyaknya penyokong. Lihat ayat 116 dari surat Al-An'am. Apa kata Allah? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mengikuti majoriti, kebanyakan manusia di atas muka bumi, niscaya orang ramai itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Jadi kebenaran bukan ditandakan karena banyaknya pengikut. No. Kebenaran ditandakan sesuai atau tidak. Yang awak yakini dan amalkan itu dengan Quran dan Sunnah. Walaupun kita tak begitu ramai. Tak jadi masalah. Okey. Nah, sekarang kita ada masa lebih kurang 4 minit lagi. Kita sampai kepada bahagian yang terakhir, yaitu apa dia, Pak Ustaz, kesan positif bila kita percaya dengan nama Allah Al-Mubin. Apa untungnya? Apa faedahnya bila kita faham makna nama Allah Al-Mubin? Di antara kesan positif beriman pada nama Allah Al-Mubin, maka akan terserlahlah pada diri orang tersebut. Pertama, kedua, dan ketiga. 3 saja. Pertama sekali, pada diri orang tersebut, dia akan menjadi insan yang senantiasa mengutamakan dalil-dalil yang jelas dalam segala urusan. Itu dia. Macam yang Ustaz baru sebut. Kalau tidak ada dalil Quran dan Sunnah bercakap tentang agama, dia buang begitu saja. Sebab itu bukan kebenaran. Sebabnya bapa-bapa dan ibu-ibu serta para pemirsa, bila ada orang bercakap, baca salawat ini, fadilatnya ini, baca salawat ini, kelebihannya ini. Kalau dia bawakan hadis Nabi, dan hadis itu sahih, ikuti. Bagaimana sabda Nabi? Man salla alayya marratan, sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa bersalawat kepadaku 1 kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Allah bersalawat kepada kita, maknanya Allah cucuri rahmat dan berkat. Yang itu boleh. Siapa baca selawat ini, niscaya dia murah rezeki. Siapa baca selawat ini, niscaya dia hilang dari penyakit ini dan itu. Barang siapa yang baca selawat ini, nanti setelah jenazahnya dimasukkan dalam kubur, Rasul akan menyambut kedatangannya di dalam kubur tanpa menyebut dalil. Tolong, buang saja kelongkang. Jangan percaya. Sebab perkara gaib itu, fadilat itu, termasuk perkara gaib. Dan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah, yang namanya gaib hakiki, atau Rasulullah, yang namanya gaib idhafi. Para ulama dia bergelar kiai ke, tuan guru ke, habib ke, mereka manusia yang tidak maksum. Mereka manusia yang tidak tahu perkara gaib. Ini panduan singkat. Selagi tidak berani atau tidak mampu membawa dalil Quran dan Sunnah bercakap tentang fadilat, tolong buang saja pandangan itu.
Kalau kita percaya, justru rosak iman kita. Yang kedua, dia akan gigih. Manusia yang belajar tentang nama Allah Al-Mubin, dia akan jadi orang yang berani, gigih, menyampaikan kebenaran dan tidak akan takut kepada penentang yang zalim, walaupun dia pihak yang berkuasa. Dia ada authority, tidak menangkap. Tangkap. Yang penting, kita yakin yang kita sampaikan itu ada ayatnya, ada hadisnya yang sahih. Tak usah takut. Dia dicop apapun, dia terus akan mengatakan. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, jihad yang paling besar adalah keberanian mengatakan yang hak di depan penguasa yang zalim. Itu jihad nomor 1. Dan yang terakhir, minta maaf kita termakan masa 1-2 minit. Yang terakhir, yang ketiga, dia sangat benci kepada taklid buta, yakni mengikut tanpa dalil dalam semua urusan. Tapi dia kalau ikut, dia ikut dengan dalil. Orang ini yang akan mendapat petunjuk Allah. Dan merekalah orang yang berfikiran waras. Coba dengar firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 17 dan 18 yang dulu Ustaz selalu sebut. Fabashshir ibadilladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sampaikan hai Muhammad berita gembira kepada hamba-hambaku yang punya 2 sifat. Suka mendengar tazkirah, nasihat, ceramah. Lalu dia ikut mana yang lebih baik. Ikut mana yang lebih baik maknanya ikut mana yang ada dalil. Ikut mana yang dalilnya lebih kuat. Qala Allah, qala Rasul. Merekalah orang yang mendapat hidayah Allah. Dan merekalah orang yang berfikiran waras. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang suka mendengar lalu mengikut mana yang lebih baik. Sebab hanya mereka yang Engkau janjikan ya Allah yang bakal mendapat petunjuk dan orang yang mempunyai fikiran yang waras. Sebagaimana tertera di dalam ayat 17-18 surat Az-Zumar. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang baik. Dan terimalah segala amal-amal saleh kami. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.